Ashhadu ashadu alla ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali sekarang di sebelah kanan saya ada Handoko ya, namanya ya. Panggilannya Ahan. Ahan. Ya. Ini ternyata temannya Cici Melon. Cici Melon. Ya. Itu Cici Melon. Teman apa? Ternyata teman main game katanya. Berarti gamer nih ya. Iya, ya. Oke. Hobi main game. Handoko datang ke studio Grama Lab Jakarta hari ini. Ya. Menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Iya, benar. Betul ya? Iya. Boleh nggak secara singkat aja alasannya kenapa mau masuk Islam dan menerima Islam tuh kenapa? Mungkin ya saya di lingkungan adik saya juga kan satu rumah juga. Oh gitu. Muslim ya. Punya berapa saudara? Saya punya 4 saudara. Nomor berapa? Saya anak pertama. Oh pertama. Kedua cowok, ketiga cowok itu Muslim. Dua-duanya? Iya. Oh terus? Yang paling terakhir cewek Kristen. Masih Kristen. Oh, oke. Oh 2 adiknya malah sudah masuk Islam duluan? Ya udah lama 10 tahun yang lalu. Oh lah terus ahannya kenapa? Telat atau gimana? Telah sibuk kerja, nge-game dulu. Oh kelamaan nge-game. Diracunin. Oh gitu ya. Diracunin Cici Melon. Berarti jempolnya gesit banget berarti ya. Udah pindah jempol ya. Mas, seneng main game apa sih dulu sama Melisa? Dulu main apa ya? RO ya salah ya. RO Mobile. Apa lagi RO? ROX ya. Saya nggak tahu. Iya. Nama-nama game saya nggak tahu. Gamenya kebanyakan mainnya. Sebentar, saya ambilin bolpen ya. Ya. Nah ini ada surat pernyataan yang Ahan tolong baca dulu. Ya nanti kalau setuju ditanda tangan di atas materai. Oke. Sama dicocokkan data yang tertulis ini, nama, nick, sama alamat sudah cocok sama KTP belum? Oke. Nama cuman Handoko gitu aja ya? Iya, iya. Oh ya, oke. Irit banget ya namanya? Iya, orang-orang dulu kan gitu. Orang-orang dulu. Kalau setuju, ya. Yang ini tadi dicoret ya? Yang sementara sama tidak ini ya? Iya. Oke. Di atas materai sama nama. Ini namanya di sini ya? Ya, boleh. Nah, yang di sertifikat juga tolong dicek nama, semua datanya sama KTP udah sama belum? Ya. Ini. Oh ya, oke. Itu di sini ya. Kalau tangannya di sini. Kalau nggak nanti dulu kita syahadat dulu aja. Ya, ya. Jadi karena Handoko datang sini memang sudah menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Jadi saya minta Handoko tinggal baca aja surat ini. Ya. Sampai di kalimat ini, ya nanti saya tuntun 2 kalimat syahadat ini dalam bahasa Arab, terus kemudian kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya, yang dibaca nanti dari sini aja nih, pernyataan sampai surat, Al-Imran, nama, terus sama agama sebelumnya dengan ini. Yang nick, tempat lahir, alamat nggak usah. Ya. Oke. Ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ada pertanyaan nih buat Handoko ya. Ini standar.
apakah Handoko ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri Iya. atau ada orang yang maksa? Enggak, atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Iya, benar. Ya. Yang kedua, kalau dengar ceritanya tadi orang tua sudah nggak ada semua ya. Iya. Berarti nggak ada istilah orang tua atau saudara yang keberatan atau apa gitu ya. Maksud saya gini, kenapa saya nanya begitu? Seseorang yang mau menjadi orang beriman Muslim Ya. itu tidak perlu minta izin kepada siapa-siapa. Ya, benar. Kecuali izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi maksud saya tadi tanya, kalau misalnya ada orang tua atau saudara atau keluarga besar yang keberatan, Handoko tinggal boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut. Itu aja sih. Iya. Pesan saya ya. Iya. Yang ketiga, di dalam Islam setelah bersyahadat itu ada sholat wajib, zakat wajib, Kan, ya. puasa wajib, naik haji kalau mampu. Kalau mampu, ya. Apakah Handoko berjanji untuk sebaik-baiknya melaksanakan ini semua kewajiban syariatnya? Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu tidak ada yang menghalangi Handoko untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, enggak ada. Sekarang tolong dibaca dari sini ya, pernyataan memeluk agama Ya. Islam. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran Ali Imran. 19. Ya. Dengan ini saya Handoko agama sebelumnya Buddha dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang kita berjabat tangan. Ya. Handoko ikutin kata-kata yang akan saya ucapkan ya dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wasahadu wa wa ashhadu hadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah menjadi Muslim. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah sekarang tolong ditandatangan di atas materai sama nama. Ya. Oke. Namanya. Oh, ya. Oke, alhamdulillah. Nanti sertifikat ini kita langsung serahkan ke Handoko. Ya. Pulang jangan lupa nanti tempel foto. Oh iya. Ya, nanti setelah itu mau di scan boleh, fotokopi boleh. Ya. Yang aslinya di laminating ya. Iya ya. KTP-nya saya pulangin. Nah, udah sunat belum? Udah. Udah nyolong start ya. Enggak dulu sama temen lah. Oh dulu sunat gratis. Enggak. Nah gini ya, nanti setelah ini kita akan ada guru, kita kirim guru Ya. ke rumahnya Ahan. Ya. Tentuin dalam seminggu kita kasih 2 hari dalam seminggu. Seminggu 2 hari ya. Ya, Itu bisanya jam berapa biasa? Terserah. Oh gitu. Terserah Ahan, bisa jam berapa, saya bisa jam 7 malam, saya bisa jam 8 malam, silahkan. Ya diatur sendiri. Ya. Nanti akan ada orang yang menghubungi Ahan untuk mengirimkan guru itu ke rumah ya. Oke. Sekali datang 90 menit. Oke. Nah, guru itu nanti akan mengajari Ahan Islam dari A sampai Z. Semuanya diajarin. Ya. Apa itu niat, apa itu wudhu, bagaimana sholat, semua diajarin. Ya. Ya, sampai insya Allah bisa baca Quran. Ya, itu semuanya kita berikan kepada orang yang bersyahadat di sini. Ya. Target kita kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, 3 bulan harusnya udah bisa. 3 bulan tuh udah lebih dari cukup lah. Ya. Ya. Nah, ini ada yang mau saya kasih tahu nih ke Ahan nih. Di Islam kita memahaminya begini. Setiap orang yang lahir, Ya. bayi yang lahir, termasuk Ahan, Ya. sebenarnya kita tuh fitrah. Ya. Fitrah itu artinya apa?
sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa? Muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Iya. Ya, dia besar kan karena dititipkan kepada orang tuanya. Iya. Ya kan? Ketika anak itu besar, nanti dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Ya benar. Ya, Benar. ya kan? Dia nggak bisa milih juga. Nggak bisa milih. Orang tuanya asli mana? Jambi. Jambi. Iya. Dari Chinese. Chinese. Ya. Ahan ketika mau lahir jadi manusia, bisa nggak milih saya mau jadi orang Chinese gitu? Nggak bisa Nggak sih. bisa. Iya. Artinya apa? Random Artinya dia ya. sudah ditakdirkan, Iya, iya. ya sudah ditakdirkan lahir di keluarga Chinese, Iya. lahir di Jambi, tahun sekian, umur, rezeki semua sudah ditaker, Iya. semua sudah ditentukan, Iya, yaitu iya, takdir mutlak. Ya. Nah, maksud saya tadi orang yang tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya, ketika nanti orang itu besar, misalnya dia mendengar Islam, dia menerima Islam sampai dia memeluk Islam, seperti Ahan sekarang, ya alhamdulillah. Sebenarnya Ahan itu tidak pindah agama. Kalau di KTP itu kan tadi hanya administrasi. Ya. Tetapi sebenarnya Ahan kembali ke fitrahnya manusia. Menjadi apa? Menjadi Muslim, ya. menjadi orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya, itu yang harus saya sampaikan. Berarti bukan pindah tapi kembali. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bukan convert, ya convert, revert. Nah, ya. kembali. Ya. Satu lagi, di dalam Islam kita juga memahami orang yang bukan Islam, ketika dia memeluk Islam seperti Ahan sekarang, insya Allah ya dosa-dosanya orang itu Ahan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Oh, ya. Widih. Jadi macam bayi dong. Seperti bayi yang nggak punya dosa. Iya. Gitu ya. Ketika bayi lahir, dia hanya bisa disebut berdosa ketika dia sudah akil balik. Ya sudah puber. Iya. Sebelum puber, dianggap anak itu belum berdosa. Karena anak itu kan belum bisa membedakan yang baik dan yang salah. Ya kan? Nah, sama juga seperti Ahan, ketika memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai hari ini dihapuskan. Bersih, kembali ke nol gitu ya. Tapi kebaikannya Ahan dari puber sampai hari ini, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, itu bukti kemahaadilan Allah SWT. Ya, ini dua hal perlu saya sampaikan. Karena sekarang Ahan nggak punya dosa, nah berarti doanya cepat dikabulin. Oh gitu. Nah, karena doanya cepat dikabulin, tolong doain saya, tolong doain teman-teman semua di sini, tolong doain pemirsa yang nonton ya. Mohon doanya semoga kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu konsisten ya, dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik, atau mati dalam keadaan muslim, ya. Doain juga teman-teman yang mungkin sedang sakit biar cepat sembuh, yang belum punya keturunan biar cepat punya keturunan, yang punya masalah segera diselesaikan ya, apa saja masalahnya. Itu aja sih kita mintanya. Timbal balik jadinya ya. Sekarang kita tagih harus doain kita. Kita minta doanya kepada macam bayi baru lahir dong, nggak ada dosa ya. Jadi kita mintanya doanya kepada orang-orang yang nggak punya dosa. Dosa kita sekarang semua lebih banyak daripada Ahan. Nah, kita juga sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan kita semuanya juga dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Itu aja ya. Dan terakhir kita juga minta kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, itu aja. Oke, ada yang mau ditanya? Mungkin yang tadi untuk zakat tuh berapa persen ya? 2,5% ya salah ya? Zakat yang buat Ahan atau zakat yang Ahan mau bayar? Ya, zakat untuk saya. Oh, kalau itu nggak ada persentasenya. Nggak, maksudnya untuk zakat fitrah katanya ya. Zakat apa? Zakat fitrah. Kan rukun. Zakat yang harus. Oh, yang tadi berarti zakat yang menjadi kewajiban. Iya, kewajiban. Oh, gini. Itu nanti belajar pelan-pelan nanti. Sebentar ya, sebentar. Bentar.
sebelum bayar zakat, Ya. ini malah kita mau kasih zakat nih. Oh. Oh, dapat zakat lagi? Dapat zakat. Jadi, Ya. tolong jangan dilihat jumlahnya. Ya. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita aja buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, jangan dilihat jumlahnya ya. Tapi ini pertama-tama ini ada buku. Ini harus dibaca nih, wajib dibaca nih. Buku tuntunan sholat, ya lengkap ya. Nanti apa yang dibaca ini dipraktekkan bareng sama guru yang kita kirim. Tapi kalau mau belajar-belajar dulu juga nggak apa-apa. Oke. Ya, ini ada buku Juz Amma. Ini kumpulan surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Nah, ini ada buku Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Ini juga boleh dibaca. Ini ada buku yang namanya buku Iqra. Iya. Iqra ini adalah buku yang mempelajari tentang huruf Arab. Ya, huruf hijaiyah. Ya namanya ya. Dengan belajar buku ini nanti diharapkan baru bisa baca Quran. Gitu. Kalau udah bisa Iqra, udah lulus baru baca Quran. Tapi kalau mau baca Quran, yang terjemahan dulu boleh. Oh, ada versi. Ini ada terjemahannya, ada ya. Nanti untuk yang baca bahasa Arabnya harus lulus Iqra dulu. Oh iya. Gitu. Kita juga kasih Qurannya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia sama Arab itu, kalau kita baca Quran sama nggak? Maksudnya penerjemahannya? Dia kan cuma versi bahasa aja. Kalau kita dengan bahasa Indonesia dengan Arabnya sama nggak? Iya. Sama maksudnya sudah tepat atau belum gitu terjemahannya? Ya. Kalau namanya penerjemahan itu kan ada yang memeriksa lagi. Biasanya penerjemahan itu kan tidak dikeluarkan oleh satu orang tapi lembaga. Lembaga itu kan juga memeriksa gitu terjemahannya. Ya, dan itu juga ada badan lembaga yang memeriksa lagi nanti gitu. Yang mengeluarkan lembaga apa, nanti sebelum diterbitkan ada lembaga lagi yang meriksa lagi. Jadi kalau ada kesalahan ketahuan. Ya. Ini ada Quran dari persembahan dari penontonnya channel Donitan juga nih. Oh iya. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam di sini ya. Jadi nanti ini buat bekal untuk dibaca. Ya, ini Quran terbitan dari Al-Qosbah ya. Hafalan tanafus perkata. Nah, ini udah perkata nih. Tolong dipelajarin juga adab atau tata krama cara memegang Quran. Kalau Muslim pegang Quran untuk dibaca itu wajib berwudu. Ya, wudu dulu. Nah, ada caranya wudu. Dan juga kalau naruh Quran jangan sembarang tempat. Taruh di tempat yang paling baik. Nah, ini yang tadi saya bilang zakat. Zakat ini adalah memang hak yang diterima oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ada 8 jenis orang yang berhak atas zakat. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi tolong jangan lihat jumlahnya, nggak sampai 2M. Ya, tolong diterima aja. Nggak sampai 2M berarti 1M. 1M, waduh. Ini saya masukin amplop aja ya. Ini saya masukin ke tas. Nah, ini sebelum saya masukin, kita kasih sajadah nih. Ini sajadah yang ada contekannya nih. Nah, jadi ketika belajar sholat, praktek sholat, ada contekan bacaan sholatnya kalau belum hafal. Ya, kalau tadi baca buku petunjuk sholat, dipraktekkan sehari 5 kali, dalam seminggu juga hafal. Ya, tapi kalau belum hafal ini ada contekannya. Ini untuk memudahkan aja. Ya, kalau sekolah nggak boleh nyontek, belajar sholat boleh nyontek ya. Ini juga ada sarung persembahan dari PHS Tech, sarung atlas ya. Tolong diterima aja karena udah sunat, ini bisa buat tidur, buat apalah. Buat. Ini ada sajadah juga nih tebal, cuman karena gede saya nggak keluarin ya. Ini sebelah saya masukin sini. Ini juga. Ini tolong diterima ya. Ada Qur'annya jangan taruh di bawah ya, taruhin aja dulu. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Kalau ada yang mau ditanya silakan. Cukup sih untuk sementara. Cukup. Cukup. Bang, apa namanya? Kalau dari Ahan sendiri ada yang mau disampaikan, mungkin cerita atau apa gitu? Kok ini tiba-tiba atau enggak atau mau masuk Islamnya? Enggak, udah dari lama sih. Berapa tahun? Dari kapan aja? Tahun kemarin ya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Iya, udah nanya. Baru nanya-nanya doang. 2 tahun yang lalu. Nanya apa? Nanya tiketnya berapa gitu? Mas bisa gimana? Mas yang nanya.
Iya, 2 tahun. Oh, nanya ceritanya Melisa. Iya. Kalau nanya dia mah orang mungkin takut kali ya. sampai sekarang kan nggak diterima di rumah orang tuanya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Oh, udah 2 tahunan udah nanya-nanya. Iya. Selama 2 tahun ada belajar apa soal Islam? Ada biasa di Google gitu. Oh, di Google. Searching gitu. Oke. Biasa cerita-cerita Nabi gitu. Oh, udah baca cerita Nabi. Oh, Iya, oke. apa ini nonton-nonton gitu. Udah apa nonton cerita Nabi Muhammad SAW? Ya, udah. Udah. Ya, sama itu. Betul. Nabi-nabi sebelumnya. Cerita nabi-nabi sebelumnya juga Sudah, ada. ya. Oke. Yusuf, Alhamdulillah. ya, Adam. Nabi Yusuf. Ya. Waduh. Nabi Adam alaihissalam. Woi. Kenapa nunggu 2 tahun? Tak ada yang ditakutin apa gimana? Sebelumnya juga orang tua masih sakit juga. Oh. Kan ini kan orang tua baru meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. 4 bulan ya. Iya. Papa atau mama? Papa. Papa. Dia Mama? lagi urus sakit bolak-balik Oke. kanker kan. Gitu. Mama? Mama meninggal 1 tahun sebelum papa Sebelum meninggal. papa. Iya. Oh, oke. Ya, Mungkin pas meninggal kan ngedrop. Mama meninggal, papa langsung drop kan gitu. Pikiran terus. Lo kalau saudara-saudaranya di Jakarta semua atau di Jambi? Di Jambi Di sebagian. Jambi. Oke. Oh ya karena ngurusan orang tua. Ya. Jadi lupa sadat. Dia bolak-balik terus Jambi Jakarta, Bolak-balik. Jambi Jakarta gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kebaikannya Ya. Ahan ketika ngerawat orang tua Ya. itu tetap dicatat sebagai pahala. Ya. Anak berbuat baik kepada orang tuanya itu adalah pahala. Wow, itu pahalanya besar. Tetap dicatat sebagai pahala kebaikannya Ahan. Ya. Oke, mungkin kalau itu aja cukup. Ya, cukup. Atau mungkin ada pengalaman sama adik-adiknya udah mualaf duluan. Nggak ada sih. Nggak ada? Yang tadi saya ceritakan tadi aja. Biasa. Kami kalau di rumah walaupun masih ada orang tua juga kalau mau mualaf juga nggak bakal dilarang. Oh, Karena orang tua saya juga mengajarkan kan semua agama sama. Yang penting kamu jalani. Oh, oke Nggak gitu ya. main-maini. Gitu ya. Oh, berarti dulu waktu 2 adiknya yang cowok masuk Islam, orang tua juga nggak ada masalah. Nggak larang. Oh, oke. Malah dukung juga kan. Malah dukung. Dikasih zakat juga sama Nggak- papanya. Nggak maksudnya. Kirain dukung, papanya ngasih zakat. Nggak maksudnya nggak ada larangan ini itulah kan. Oke. Wah, keren tuh papanya. Iya. Mamanya ya. Maksudnya kami kalau di rumah itu berdiri ngomong agamanya semua campur. Oh. Dari Buddha, Kristen, Islam, ya Keluarga yang lain sepupu. satu rumah semua sama gitu. Bukan, Maksudnya maksudnya- campur-campur agamanya. Oh, enggak. Kalau yang keluarga besarnya sepupu atau saudara yang lain, Pak, apa om, tante gitu ada yang muslim. Kalau om saya, adik mama saya Muslim. Muslim. Oh, oke. Ya. Berarti ya istilahnya nggak apa ya, nggak ada pemikiran jelek Nggak ada. tentang Islam ya. Iya. Oke. Aman kok yang itu nggak kayak Aman. Nggak kayak yang itu ya. Kalau ini banyak rintangannya kayaknya. Udah tahu juga ceritanya saya. Oh gitu ya. Pernah diceritakan juga gimana. Waktu dengar cerita dia takut nggak masuk Islam? Enggak sih. Oh enggak. Iya. Dulu adanya masuk Islam karena apa? Belajar atau karena Karena nikah? belajar sendiri sih. Belajar sendiri. Iya. Dua-duanya. Iya. Widih. Paling yang pertama kali Muslim yang kedua. Oh, yang Iya. yang kedua duluan. Iya. Yang kedua Dua-duanya udah pada nikah? udah. Udah. Yang ketiga kan dulu nakal kali itu. Waduh. Tukang habisi duit orang tua. Waduh, itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Cukup. Kalau cukup kita tutup. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapin selamat buat Ahan. Ya. Dan terima kasih juga buat para pemirsa yang sudah menyaksikan tadi prosesi syahadat Ahan ya. Insya Allah kita semuanya juga mendapatkan pahala ya dengan menjadi saksi bersahadatnya Ahan ya. Kita juga sama-sama doain Ahan supaya istiqomah dan juga insya Allah kita semuanya husnul khotimah ya. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat nomor rekeningnya cakep nih. Sacap-sacap sape-sape. Ya 30 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan bisa konfirmasi ke Melon, ke Cici Melon nih. 0812 4788 8892. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri, insya Allah kita ketemu lagi di konten-konten yang lain.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Ya. Mudah-mudahan belajar nih mulai besok.